Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Bagaimana cara kalian mengucapkan salam sesuai agama kalian? Nah, adik-adik, agama yang ada di Indonesia, yang diakui di Indonesia itu ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setiap agama itu memiliki salam yang berbeda-beda. Contohnya untuk umat agama Islam, salamnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu untuk umat agama Kristen dan Katolik itu salamnya hampir sama, yaitu semoga Tuhan memberkati atau Shalom. Lalu untuk umat agama Hindu itu ada Om Swastiastu. Lalu untuk umat agama Buddha itu ya, kalian bisa cari tahu ada Namaste, ada salam kebajikan, itu untuk umat agama Buddha dan Konghucu. Setiap siswa itu memiliki agama yang berbeda. Mereka memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan ibadahnya. Walaupun kita berbeda agama, kita harus tetap saling menghormati. Setiap siswa bebas menjalankan agamanya. Antar umat beragama dilarang memaksakan kehendak. Mari adik-adik, walaupun kita berbeda agama, kita harus tetap saling menghormati. Tugas siswa adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai perpecahan, sebagai ajang pertengkaran adik-adik. Tetapi dengan perbedaan itu kita harus hidup rukun. Budaya tolong-menolong. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Ini adalah budaya tolong-menolong yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya. Diskusikan dengan temanmu atau dengan keluargamu adik-adik tentang gambar di bawah ini. Kalian bisa menuliskan cerita tentang gambar di bawah ini adik-adik di buku tugas kalian masing-masing. Nah, di sini Kak Citra punya ceritanya. Contoh dari cerita yang Kak Citra buat dari gambar ini adik-adik. Kalian bisa buat yang lain dari punya Kak Citra ya. Suatu hari desa Sukamaju terjadi hujan yang sangat deras. Karena hujan tidak berhenti, maka terjadilah banjir. Siti dan teman-temannya menggalang bantuan dana untuk para korban. Mereka ingin menolong para korban bencana banjir. Setelah sumbangan terkumpul, Udin memberikan hasil sumbangannya kepada Pak RT untuk disumbangkan ke para korban bencana banjir. Ini tadi sekilas cerita berdasarkan gambar tersebut. Adik-adik bisa membuat cerita lain yang sesuai dengan gambar tersebut ya. Kita sebagai manusia itu harus mau tolong-menolong adik-adik, karena manfaat tolong-menolong itu sangat banyak. Saat kita menolong orang lain, maka kita harus menolong dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kita tidak perlu mengharapkan imbalan saat menolong orang lain adik-adik. Nah, manfaat tolong-menolong yang pertama adalah bisa mempererat persatuan dan rasa persaudaraan.
Yang kedua, kita bisa meringankan beban orang yang kita tolong adik-adik. Yang ketiga, membuat hati kita merasa bahagia. Itu tadi manfaat tolong-menolong. Jadi mulai sekarang adik-adik harus bersikap mau menolong orang yang membutuhkan. Hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang. Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uangnya. Setiap kelompok bernilai sama. Ini adalah kelompok mata uang yang pertama. Ada 1 keping uang 100-an dan 2 keping uang 200-an. Satu kelompok ini nilainya adalah Rp500. Lalu berikutnya yang dikelompokkan adalah 3 keping uang Rp100 dan 1 keping uang Rp200. Berapa ya nilai kelompok uang ini? Ya, nilai kelompok uangnya sama, yaitu Rp500. Lalu ada juga yang mengelompokkan 5 keping uang Rp100. Berapa nilainya adik-adik? Ya, nilainya juga Rp500. Dan yang terakhir yang dikelompokkan adalah 1 keping uang Rp500. Setiap kelompok uang ini bernilai Rp500. Pasangkan pecahan uang berikut yang memiliki nilai yang sama. Nah, di sini ada kelompok pecahan uang dan kita akan menghubungkan pecahan uang tersebut yang nilainya sama. Nah, untuk mencarinya bagaimana Kak Citra? Nah, untuk mencarinya kita perlu mengetahui dulu jumlah dari masing-masing kelompok uang tersebut. Contohnya kelompok uang ini. Nah, kelompok uang ini itu terdiri dari 100-nya ada 4. Berarti 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100. Maka jumlahnya ada Rp400. Lalu kelompok yang ini adik-adik. Ini 200 ditambah 200 ditambah 200. Maka jumlahnya berapa ya? Ya, kelompok uang ini jumlahnya Rp600. Lalu kelompok uang ini adik-adik 100 ditambah 100 ditambah 100. Berapa ya jumlahnya? Ya, Rp300. Lalu kelompok yang bawah ini adik-adik 500 ditambah 200. Berapa ya jumlahnya? Ya, jumlahnya 700. Lalu kelompok uang ini adik-adik 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 100. Maka jumlahnya adalah ya Rp700. Lalu kelompok uang ini adik-adik ada berapa ya kelompok uang ini? 200 ditambah 200. Maka jumlahnya 400. Kelompok uang berikutnya ada 500 ditambah 100. Maka jumlah uangnya ada 600. Lalu kelompok yang terakhir ada 200 dan ada Rp100. Maka jumlahnya adalah 300. Kalau sudah kita ketahui nilai pecahan uangnya, maka kita tinggal hubungkan adik-adik. Gambar yang pertama nilainya 400. Mana yang sesuai atau yang nilainya sama dengan kelompok uang ini? Berarti yang ini adik-adik kita garis karena sama-sama nilai uangnya Rp400. Lalu gambar yang ini nilainya Rp600 adik-adik. Mana yang sama-sama nilainya Rp600? Ya, yang ini adik-adik. Nah, maka kita garis. Lalu kelompok uang ini nilainya Rp300. Mana yang nilainya Rp300? Ya, yang ini adik-adik. Mari kita hubungkan ya. Lalu yang terakhir adalah Rp700. Nah, berarti sama, ini juga Rp700. Budaya tolong-menolong itu sangat penting adik-adik. Siti bersama beberapa teman dan ibu guru memberikan bantuan kepada korban banjir. Jadi adik-adik di sini Siti bersama teman-temannya memberikan bantuan kepada korban banjir.
Gambarlah keadaan lingkungan yang terkena banjir. Adik-adik bisa membuat gambar imajinatif tentang lingkungan yang terkena banjir. Nah, ini adalah contoh gambar imajinatif. Lalu apa yang kita perlukan untuk menggambar gambar imajinatif ini? Nah, gambar imajinatif adalah gambar yang berasal dari khayalan atau imajinasi. Alat yang kita butuhkan untuk membuat gambar imajinatif adalah buku gambar, pensil, penggaris, penghapus, pensil warna atau cat air atau krayon atau spidol adik-adik. Nah, supaya gambar imajinatif itu lebih menarik atau lebih bagus lagi, kalian bisa memberi warna dengan menggunakan pensil warna, krayon, spidol atau dengan cat air. Nah, ini tadi alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat gambar imajinatif. Jadi adik-adik tugasnya sekarang adalah menggambar tentang lingkungan yang terkena banjir. Nah, itu tadi pembahasan kita di mata pelajaran tematik ya. Di tema 3, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 3, tugasku sebagai umat beragama, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik perhatikan permainan pada gambar ini. Permainan apakah ini? Ini namanya adalah permainan bola tangan. Lalu bagaimana ya cara memainkan permainan ini? Nah, ayo kita simak bersama-sama. Bola tangan. Permainan bola tangan ini mirip dengan permainan sepak bola. Perbedaannya dilakukan dengan tangan. Nah, kalau sepak bola itu menendang bola dengan kaki, kalau bermain bola tangan, kita mengopernya dengan menggunakan tangan kita. Peraturan cara bermain permainan bola tangan itu yang pertama, cara memainkan bola tangan adalah sebagai berikut. 1. Pemain boleh menghentikan, menangkap, melempar, dan menyentuh bola dengan tangan, kepala, badan, paha, dan lutut. Lalu, membawa bola itu paling banyak 3 langkah, dan bola harus segera dipantulkan atau dioper kepada temannya. 3. Menahan bola itu paling lama 3 detik. Aturan bermain di daerah gawang adalah sebagai berikut. Penjaga gawang bebas bergerak di daerah gawangnya. Pemain yang menyerang memasuki daerah gawang, hukumannya adalah lemparan bebas adik-adik. Pemain bertahan memasuki daerah gawang, hukumannya lemparan 14 meter. Lalu bola di daerah gawang, hak penjaga gawang. Mengembalikan bola ke daerah gawang itu boleh melempar bola memasuki gawang, tidak boleh menahan bola lebih dari 3 detik, boleh membawa bola dengan berjalan di daerah gawang, dan lemparan sudut kalau bola keluar. Itu mengembalikan bola ke daerah gawang. Aturan untuk penjaga gawang. Nah, dalam permainan bola tangan ini ada juga peraturan untuk penjaga gawang. Yang pertama, boleh melempar bola dengan segala cara. Tidak boleh menahan bola lebih dari 3 detik. Boleh membawa bola dengan berjalan di daerah gawang. Tidak boleh membawa bola keluar dari gawang. Lalu terjadinya gol pada permainan bola tangan ini adalah sebagai berikut. Gol terjadi apabila seluruh proyeksi bola melewati garis gawang. Ini hampir sama dengan sepak bola adik-adik. Lalu apabila terjadi gol, permainan dimulai dari tempat lemparan permulaan. Nah, offside. Nah, ternyata dalam bola tangan itu juga ada offside-nya juga, seperti sepak bola adik-adik. Nah, offside pada bola tangan itu terjadi untuk regu bertahan apabila di daerah offside terdapat lebih dari 7 pemain, termasuk penjaga gawang, sedangkan bola dalam penguasaan regu yang bertahan.
Untuk regu penyerang dikatakan offside apabila di daerah offside itu terdapat lebih dari 6 pemain, sedangkan bola dalam penguasaan regu penyerang. Itu tadi cara bermain bola tangan. Bisa kalian praktekkan bersama teman-teman kalian ya. Budaya kerukunan beragama. Setelah berolahraga, siswa masuk ke dalam kelas. Guru membimbing siswa dalam belajar kelompok. Setiap kelompok mendapat tugas dari guru. Mereka berdiskusi dan saling bekerja sama. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling menghargai. Nah, adik-adik semuanya, ada beberapa agama di Indonesia. Ayo coba sebutkan ada berapa ya agama di Indonesia? Ya, agama atau kepercayaan di Indonesia ada 6. Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, ada Hindu, ada Buddha, lalu ada Konghucu. Ini adalah agama atau kepercayaan yang diakui di Indonesia. Nah, keenam agama ini akan kita pelajari satu persatu adik-adik, dari tempat ibadahnya, dari kitabnya, hari rayanya, dan salamnya. Agama yang akan kita pelajari pertama adalah agama Islam. Nah, agama Islam ini ibadahnya itu di masjid adik-adik. Lalu hari rayanya itu bisa Idul Fitri, Idul Adha ya. Dan kitabnya itu Al-Quran. Lalu salamnya itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di akhirnya biasanya bisa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah informasi mengenai agama Islam dari tempat ibadah, hari raya, kitab, dan salamnya. Lalu di sini ada agama Kristen. Agama Kristen itu beribadahnya di gereja. Hari rayanya bisa Natal, Paskah. Lalu kitabnya itu adalah Alkitab. Salamnya itu salam sejahtera atau shalom ya. Nah, hampir sama dengan Kristen itu ada Katolik. Katolik itu ibadahnya juga di gereja. Hari rayanya Natal dan Paskah. Lalu kitabnya sama-sama Alkitab. Nah, salamnya bisa salam sejahtera atau berkah dalam. Lalu berikutnya ada agama Hindu. Agama Hindu itu ibadahnya di pura ya, pura tulisannya. Kalau orang Bali sebutnya pura ya. Lalu untuk hari rayanya itu ada Nyepi, ada Galungan, ada Kuningan. Itu ibadah atau hari raya umat agama Hindu. Kitabnya itu adalah Weda. Nah, lalu salamnya itu bisa Om Swastiastu, itu biasanya di awal salam. Kalau di akhir bisa Om Santi 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 Om. Jadi ini adalah informasi mengenai agama Hindu. Berikutnya ada agama Buddha. Nah, agama Buddha itu beribadah di wihara atau vihara juga bisa adik-adik. Lalu hari rayanya itu bisa Waisak ya. Kitabnya adalah Tripitaka. Nah, itu adik-adik perlu ketahui. Dan salam yang biasa digunakan adalah Namo Buddhaya. Nah, itu adalah salam yang biasanya diucapkan oleh umat agama Buddha. Berikutnya ada Konghucu. Nah, Konghucu ini salah satu kepercayaan yang ada di Indonesia. Tempat ibadahnya itu di kelenteng. Lalu hari rayanya itu ada Imlek ya. Lalu berikutnya ada kitabnya. Kitab Konghucu ini banyak sekali adik-adik. Ada Suking, ada Sujing, ada Wujing ya. Nah, untuk salamnya, kalau yang di Indonesia itu salam umumnya adalah salam kebajikan. Nah, kalau di bahasanya ini adik-adik, Wide Dongtian atau Xian Yo Yide itu bahasa orang Konghucu ya untuk memberikan salam. Nah, tapi karena mungkin orang Indonesia agak susah jadi pakainya salam kebajikan. Itu tadi informasi mengenai 6 agama yang ada di Indonesia. Apa tugasmu sebagai umat beragama adik-adik? Nah, kita itu memiliki agama. Ya kan, adik-adik punya agama, Kak Citra juga punya agama. Ya, kita mempercayai Tuhan yang kita sembah.
ya. Nah, sekarang tugas kita sebagai umat beragama itu apa saja? Nah, adik-adik harus tahu tugas kalian sebagai umat beragama. Tugas kita sebagai umat beragama yang pertama, berdoa sesuai dengan agama yang dianut. Contoh kalau agama Islam itu melaksanakan sholat, agama Kristen Katolik itu pergi ke gereja tiap minggu dan rajin membaca Alkitab. Agama Buddha itu berdoa di vihara atau wihara. Agama Hindu itu pergi ke pura untuk berdoa. Agama Konghucu pergi ke kelenteng untuk sembahyang. Itu tugas kita adik-adik sebagai umat beragama. Yang kedua, kita tidak boleh mengejek teman yang memiliki agama yang berbeda dengan kita. Nah adik-adik, jangan ya, kalian harus tetap rukun walaupun kalian berbeda agama. Menghormati dan menghargai teman yang memiliki agama yang berbeda. Tidak boleh mengejek, ih agamaku yang lebih bagus, agamamu tidak bagus. Tidak boleh seperti itu adik-adik, karena agama itu merupakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang keempat, kita bisa mengizinkan teman untuk melaksanakan ibadah agamanya. Jadi kalau ada teman yang mau melaksanakan ibadah yang mungkin agamanya berbeda dengan kita harus memberikan kesempatan adik-adik. Itu tugas kita sebagai umat beragama. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Mengucap salam. Ibu guru selalu mengucap salam sebelum membuka pelajaran. Setiap agama mengajarkan untuk mengucap salam. Salam diucapkan ketika kita bertemu dengan orang lain. Salam juga diucapkan ketika kita berbicara di depan umum atau berpidato. Setiap agama itu memiliki ucapan salam yang berbeda-beda. Setiap siswa wajib menghormati dan menghargai ucapan salam. Menjawab salam adalah bukti penghargaan kepada orang lain. Mengucap atau menjawab salam dalam budaya siswa. Ketika bertemu dengan teman lain agama, ucapkan salam yang umum. Contohnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Nah adik-adik, kita harus membiasakan memberi salam kepada orang lain saat kita bertemu dengan mereka. Nah salam di setiap agama itu berbeda-beda. Jika kalian dalam satu agama, kalian bisa mengucapkan salam kalian. Jika kalian berlainan agama, boleh kalian mengucapkan salam secara umum. Contohnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan lain sebagainya. Nah kalian juga harus menjawab salam yang diberikan orang kepada kita adik-adik. Itu sebagai wujud kita menghargai orang lain. Nah mari kita ingat kembali salam dari setiap agama yang ada di Indonesia. Agama di Indonesia sendiri ada 6 ya, sudah kita pelajari kemarin. Nah sekarang kita lihat Islam. Nah Islam itu salamnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam umat agama Islam. Ya kalau yang tempat ibadah, hari raya, lalu kitabnya kita sudah pelajari di pembelajaran sebelumnya. Berikutnya ada Kristen. Nah Kristen itu salamnya adalah salam sejahtera atau shalom. Nah itu untuk orang Kristen. Untuk umat agama Katolik itu salamnya bisa salam sejahtera, bisa berkah dalam. Nah ini untuk yang umat agama Katolik. Lalu untuk yang agama Hindu bisa Om Swastiastu. Kalau di akhir bisa Om Santi 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 Om. Itu untuk umat yang beragama Hindu.
Lalu untuk umat yang beragama Buddha itu biasanya salamnya adalah Namo Buddhaya. Itu untuk umat agama Buddha. Untuk umat keyakinan Konghucu itu bisa Wideng Dongtian atau salam kebajikan, atau bisa juga untuk di akhir sebuah pidato atau di akhir pertemuan itu bisa Xian Yo Yide. Itu adalah salam untuk agama-agama yang ada di Indonesia. Sekarang Kak Citra bertanya, apa agama kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar salam dari agama yang sesuai dengan agama yang kalian anut. Ya, kalian tulis ya di kolom komentar ya. Nah, adik-adik, kemarin itu Siti memberikan sumbangan kepada korban banjir. Selain uang, beberapa siswa itu menyumbang alat tulis. Ada anak korban banjir yang kehilangan buku dan alat tulisnya. Nah, sekarang kita perhatikan harga alat tulis berikut ini. Ada pensil yang harganya Rp500, penghapus yang harganya Rp400, dan pulpen yang harganya Rp700. Urutan harga barang yang paling murah. Nah, urutan harga barang yang paling murah itu pertama dari apa dulu adik-adik? Ya, dari penghapus dulu, harganya Rp400. Lalu berikutnya ada pensil. Pensil harganya Rp500. Jadi kalian bisa tuliskan penghapus harganya Rp400, pensil harganya Rp500. Lalu yang paling mahal adalah pulpen yang harganya adalah Rp700. Siti memiliki uang 2.000. Barang apa saja yang dapat ia beli? Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang membelanjakan uang berdasarkan harga barang. Nah, di sini Siti memiliki uang Rp2.000. Nah, uang Rp2.000 itu bisa dibelikan apa saja dan berapa jumlahnya. Di sini Kak Citra memberi contoh, dengan uang 2.000, Siti itu bisa membeli 5 buah penghapus saja. Loh, kok bisa Kak Citra? Nah, kita lihat di sini. Harga satu penghapus itu Rp400. Kalau 5 penghapus, maka itu bisa kita jumlahkan 400 ditambah 400 ditambah 400 ditambah 400 ditambah 400. Maka total 5 penghapus itu harganya adalah Rp2.000. Sama seperti uang yang dimiliki oleh Siti. Atau bisa juga Siti membelikan pensil sebanyak 4 buah. Dari mana Kak Citra kok 4 buah? Berarti harga pensil kan 500. 500 dikalikan 4, atau bisa juga kalian tuliskan 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500. Sama dengan hasilnya adalah 2.000. Nah, uang Siti juga 2.000. Nah, selain itu, Siti juga bisa membeli 1 pensil, 2 penghapus, 1 pulpen. 1 pensil harganya 500. 2 penghapus berarti 400 ditambah 400. Ditambah 1 pensil harganya 700. Maka jumlahnya juga akan 2.000. Nah, tinggal Siti mau membeli yang mana? 5 buah penghapus, 4 buah pensil, atau 1 pensil, 2 penghapus, 1 pulpen. Nah, adik-adik, kalian bisa mengkombinasikan apa yang harusnya dibelikan Siti, yang pasti harganya harus Rp2.000. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita bersama-sama di mata pelajaran tematik tema 3, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Budaya gotong royong. Siswa wajib menjaga kebersihan. Seminggu sekali sekolah Siti mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan kelas dan halaman kelas. Semua siswa bekerja sama untuk kepentingan bersama. Kerja bersama untuk kepentingan bersama itu disebut dengan gotong royong adik-adik.
semua siswa dapat senang melakukan kerja bakti. Di sekolah Sisti, siswa itu memiliki agama yang berbeda-beda adik-adik. Mereka saling menjaga kerukunan beragama di sekolah. Nah adik-adik, buatlah daftar tentang berbagai macam agama di sekolahmu. Kalian bisa mendaftar agama dari teman-teman kalian. Atau kalian juga bisa bertanya kepada gurumu, berapa sih jumlah agama di masing-masing kelas. Misalnya yang beragama Islam di kelas 1 berapa, yang beragama Katolik berapa, yang beragama Kristen berapa, yang beragama Hindu, Buddha, dan Konghucu ada berapa. Kalian bisa bertanya kepada guru kalian atau kalian bisa membuat data sendiri dari teman-teman satu kelas kalian. Tentunya adik-adik masih ingat bahwa agama di Indonesia itu ada 6. Ya, tadi ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kita akan ingat kembali untuk agama Islam itu beribadahnya di masjid. Lalu hari rayanya ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Kitabnya adalah Al-Quran. Lalu untuk salamnya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di akhirnya bisa juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk umat agama Islam. Lalu ada umat agama Kristen. Nah, beribadahnya di gereja, hari rayanya ada Natal, ada Paskah, kitabnya Alkitab, dan salamnya adalah salam sejahtera atau Shalom. Begitu juga dengan umat agama Katolik, ibadahnya ada di gereja. Lalu hari rayanya ada Natal, ada Paskah, kitabnya juga Alkitab, salamnya salam sejahtera dan berkah dalam. Nah, untuk umat agama Hindu itu beribadahnya di pura atau pura ya adik-adik ya. Lalu ada hari rayanya itu Nyepi, ada Galungan, ada Kuningan. Nah, kitabnya itu namanya Weda. Lalu salamnya itu di awal Om Swastiastu atau di akhirnya itu Om Santi 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 Om. Nah, untuk agama Buddha itu ibadahnya di wihara atau vihara. Ya, ibadah mereka itu di wihara atau vihara tadi. Lalu hari rayanya adalah Waisak adik-adik. Nah, hari raya Waisak ini biasanya diperingati di Candi Borobudur yang termasuk salah satu candi Buddha adik-adik. Lalu kitabnya ada Tripitaka. Salamnya adalah Namo Buddhaya. Untuk kepercayaan Konghucu itu ibadahnya di kelenteng. Nah, hari rayanya ada Imlek, ada Cap Gomeh juga ada adik-adik. Lalu untuk kitabnya itu Konghucu agak banyak adik-adik, ada Sujing, Suking, Wujing, dan lain sebagainya. Lalu untuk salamnya adalah Wideng Dongtian atau Xian Yoyide atau salam kebajikan. Ini adalah 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, walaupun berbeda agama, kita harus tetap saling menghormati adik-adik. Sebelum membersihkan kelas, Siti membeli beberapa barang. Ada sabun, tisu, dan lap kain yang digunakan untuk membersihkan kelas. Nah, di sini harga sabun adalah Rp400. Harga tisu adalah Rp800. Lalu harga lap kain adalah Rp600. Mana di antara barang-barang ini yang harganya paling murah adik-adik? Ya, yang paling murah adalah sabun. Lalu yang paling mahal adalah? Ya, yang paling mahal adalah tisu adik-adik karena harganya Rp800. Siti akan membeli barang-barang di atas. Siti memiliki uang 1000-an dan 500-an. Siti ingin menukar uangnya. Nah, adik-adik, di sini gambarlah pecahan uang yang senilai dengan uang yang diberikan. Nah, di sini uang Siti itu 1.500. Itu bisa ditukar dengan uang 500-an sebanyak 3 keping ya. 500 ditambah 500 1000. 1000 ditambah 500 1.500 atau sama dengan ini adik-adik 1000
ditambah 200, ditambah 200, ditambah 100. Ini nilainya juga sama, yaitu 1.500. Lalu bisa juga ditukar dengan uang 200-an rupiah semua. Berapa keping uang 200-an rupiahnya? Nah, kita hitung ya adik-adik ya. 200 ditambah 200 baru 400, ditambah 200 600, ditambah 200 800, ditambah 200 1000, ditambah 200 1200, ditambah 200 1400. Sudah 1400 nih adik-adik. Kita carinya 1500, berarti kita tinggal tambah 1 keping uang 100-an. Jadi nilainya sudah 1500. Lalu di sini kita gambar pecahan uang yang senilai dengan uang yang diberikan ini. Ada uang 1000-an 2 lembar dan 1 keping 500-an. Nah, berarti nilainya adalah 2500. Kalau ditukar bagaimana ya? Coba ditukar dengan uang 500-an rupiah semua adik-adik. 500 ditambah 500? Ya, 1000. Lalu 1000 ditambah 500? 1500 ditambah 500 lagi. 2000 adik-adik ditambah 500? 2500. Nah, ini pecahan nilainya sama adik-adik, totalnya 2500. Atau Kak Citra tukar dengan 1 lembar uang 2000-an bersama 200-an. Ada 2 keping, lalu ada 1 keping 100 rupiah. Ini nilainya akan sama, total nilainya adalah 2500. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 3 pembelajaran yang keempat. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Permainan dasar rounders. Rounders merupakan permainan bola kecil. Teknik rounders ini hampir sama dengan permainan kasti adik-adik. Melempar dan menangkap serta memukul bola adalah teknik dasar dalam permainan rounders ini. Nah, ditambah keterampilan mengelik ya dan menghindari sentuhan bola atau mengetik. Mengetik itu artinya kita menghindari sentuhan bola. Nah, di sini kita akan belajar tentang gerakan melempar, memukul dan menangkap bola kecil adik-adik. Nah, sebelum kalian bermain rounders, kalian harus belajar melempar dan menangkap bola bersama dengan teman kalian. Nah, alat yang kita gunakan untuk bermain rounders ini adalah bola kecil dan kayu pemukul. Nah, adik-adik sekalian belajar melempar dan menangkap bola bersama dengan teman-teman kalian. Kalau kalian sudah terbiasa dan sudah mahir nih melempar dan menangkap bola, lalu kalian bisa belajar melempar dan memukul bola. Jadi salah satu dari kalian ada yang melempar bola dan salah satunya memukul bola dengan tongkat kayu. Baru kalian bermain rounders ya. Nah, permainan rounders ini hampir sama dengan permainan kasti. Hanya bedanya adalah pada bentuk lapangannya saja. Siti bermain rounders bersama teman-teman. Sebelum bermain, mereka melakukan gerakan melempar, memukul, dan menangkap bola. Siti bermain bersama teman-temannya. Siti bermain dengan senang dan gembira. Ketika bermain, Dayu jatuh adik-adik. Kaki kanannya berdarah. Siti dan teman-temannya membantu Dayu. Walaupun mereka berbeda agama, mereka tetap saling membantu.
Adik-adik, pernahkah kalian jatuh atau melihat teman kalian jatuh? Entah jatuh dari sepeda atau jatuh saat berlari. Nah, ketika kalian melihat teman kalian jatuh, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian menolong mereka? Ya, Kak Citra berharap kalian menolong mereka ya. Walaupun kita mungkin berbeda jenis kelamin, berbeda agama, berbeda warna kulit, kita harus tetap saling membantu satu dengan yang lain. Karena dengan saling membantu itu berarti kita sudah menerapkan sila kedua Pancasila. Urutkan gambar berikut sehingga menjadi sebuah cerita adik-adik. Nah, di sini ada gambar, lalu kita akan urutkan mana urutan yang benar untuk dijadikan sebuah cerita. Coba adik-adik amati gambarnya. Kira-kira mana dulu nih gambar yang menjadi urutan pertama? Ya, yang menjadi urutan pertama adalah ketika Siti dan teman-temannya sedang bermain rounders. Lalu urutan yang kedua yang mana adik-adik? Coba adik-adik tunjuk yang mana, hayo. Ya, urutan yang kedua adalah si Dayu yang jatuh lalu dibantu oleh Siti. Urutan yang ketiga? Ya, urutan ketiga adalah Siti membantu Dayu pergi ke UKS ya. Lalu urutan yang terakhir adalah kaki Dayu diobati oleh petugas UKS. Nah, dari gambar itu kita bisa menuliskan sebuah cerita. Nah, ceritanya secara urut adik-adik. Contohnya di sini adalah Siti, Dayu dan teman-temannya sedang bermain rounders. Dayu jatuh dan kakinya terluka. Siti membawa Dayu ke UKS. Dayu diobati oleh petugas UKS. Nah, ini adalah cerita sederhana berdasarkan urutan gambar tadi adik-adik. Coba adik-adik buat cerita yang berbeda dengan punya Kak Citra ya. Tapi urutan gambarnya, urutan ceritanya sama dengan gambar yang tadi. Nah, itu tadi pembahasan kita di tematik kelas 2, tema 3, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama, pembelajaran yang keenam. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Menjenguk teman sakit. Hari ini Dayu tidak masuk sekolah. Dayu sakit akibat jatuh kemarin. Siti dan teman-temannya akan menjenguk Dayu. Mereka akan menjenguk sepulang sekolah. Adik-adik, apakah kalian pernah menjenguk teman kalian yang sakit? Sakit apa ya teman kalian? Nah, kita sebagai teman yang baik, jika ada teman kita yang sakit, kita bisa menjenguk dan mendoakannya. Letak rumah Dayu. Rumah Dayu terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai, nomor 12. Di samping kanan rumah Dayu terdapat pura atau pura ya. Lalu di sebelah kiri rumah Dayu adalah rumah Made. Di seberang jalan rumah Dayu terdapat sawah. Jadi di sebelah kiri rumah Dayu ini adalah pura adik-adik. Lalu di sebelah kanannya adalah rumah Made dan di seberangnya ada sawah. Amatilah denah rumah Dayu, lalu tentukan rute perjalanan dari sekolah menuju rumah Dayu adik-adik. Karena tadi Siti kan mau menjenguk Dayu ya bersama teman-temannya. Nah, sekarang kita tentukan nih rute dari sekolah menuju ke rumah Dayu. Coba adik-adik amati, dari denah ini kira-kira dari sekolah di Jalan Nusantara kita menuju kemana ya? Ya, kita bisa menuju ke arah
Jalan Patimura. Nah, setelah dari Jalan Patimura kita lurus terus ya. Nah, ini ya, dari Jalan Patimura kita belok kanan ke arah Jalan Patimura terus, lalu di pertigaan kita belok kanan lagi ke Jalan I Gusti Ngurah Rai. Jadi arahnya seperti ini adik-adik. Dari Jalan Nusantara belok ke kanan ke Jalan Patimura, lalu belok ke kanan lagi ke Jalan I Gusti Ngurah Rai. Nah, Rumah Dayu itu setelah Rumah Made. Apakah ada jalan lain selain lewat Jalan Patimura adik-adik? Ada adik-adik. Lewat mana ya? Nah, di sini nih, dari Jalan Nusantara menuju kemana? Jalan Diponegoro. Jadi dari Jalan Nusantara lurus sampai ketemu di Jalan Diponegoro, belok ke kiri. Ya, belok ke kiri, lalu lurus lagi sampai di jalan ini, perempatan jalan, belok ke kiri lagi. Nah, Rumah Dayu terletak setelah setelah pura ya, atau pura. Nah, adik-adik, itu cara mengetahui perjalanan antara Rumah Dayu dari sekolah ya, dari sekolah ke Rumah Dayu. Siti dan teman-temannya sudah mengetahui letak Rumah Dayu. Mereka berangkat bersama-sama. Mereka singgah di toko buah untuk membeli oleh-oleh. Sebelumnya mereka telah mengumpulkan uang dari semua siswa. Ada banyak buah yang dijual di sana. Nah, ini adalah buah yang dibeli oleh Siti dan teman-temannya. Nah, di sini ada harganya adik-adik. Ada mangga ya, per bijinya harganya berapa ini? Ya, Rp1.000. Lalu ada salak, per bijinya harganya Rp500 ya. Lalu ada ini apa ya adik-adik ya? Ini jambu ya mungkin ya. Harganya berapa di sini? Rp800. Lalu ada jeruk, harganya Rp700. Nah, kita mau pasangkan harga buah dengan kumpulan pecahan uang yang sesuai. Coba adik-adik amati di sini. Kita akan mencari tahu dulu jumlah dari pecahan uang ini. Nah, di sini pecahan uang yang pertama ada 500 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100. Berarti berapa ya jumlahnya? 500 ditambah 100. Ya, 600. 600 ditambah 100. 700 ditambah 100. 800. Nah, ini kumpulan uang ini jumlahnya Rp800. Mana buah yang harganya Rp800? Nah, buah yang harganya Rp800 yang ini ya. Jambu ini harganya Rp800. Sekarang kita lihat kumpulan uang berikutnya. Ada Rp200 sebanyak 2 keping dan Rp100 sebanyak 1. Berapa adik-adik? Ayo jumlah uang ini. 200 ditambah 200 berapa? Ya, 400. 400 ditambah 100. 500. Berarti ini jumlahnya Rp500. Lalu harga buah yang Rp500 buah apa ya? Iya, buah salak. Maka kita tarik garisnya. Kumpulan uang berikutnya 500 ditambah 100. Ya, 600. 600 ditambah 100. Ya, 700. Maka jumlah kumpulan uang ini ada 700. Nah, buah apa yang harganya Rp700 ya? Ya, ada buah jeruk. Maka kita hubungkan ke buah jeruk. Lalu berikutnya ada 5 keping uang Rp200. Ayo coba adik-adik jumlahkan dulu. 200 ditambah 200. Ya, 400. 400 ditambah 200. 600. 600 ditambah 200. 800. 800 ditambah 200.
1.000. Jadi 5 keping uang Rp200 itu totalnya Rp1.000. Nah, yang harganya Rp1.000 adalah buah mangga. Berdasarkan harga buah di atas, coba adik-adik urutkan dari harga buah yang paling murah. Nah, yang paling murah buah apa ya? Ya, buah salak harganya Rp500. Lalu buah apa? Yang kedua, yang paling murah berikutnya. Ya, buah jeruk harganya Rp700. Setelah buah jeruk yang agak mahal sedikit, ya, buah jambu ya adik-adik ya. Ini Kak Citra bingung, ini buah jambu atau buah apel ya. Yang warna hijau ini belum tidak ada keterangannya. Lalu yang terakhir adalah buah mangga. Yang paling mahal harganya Rp1.000. Kerukunan beragama di sekolah. Siswa SDN Nusantara 01 hidup rukun. Mereka saling menghargai antar teman. Walaupun beberapa siswa memiliki agama yang berbeda, mereka saling menolong. Semua siswa sangat senang belajar di sekolah. Nah, adik-adik, Kak Citra berharap kalian tetap hidup rukun bersama dengan teman-teman kalian. Gambarlah suasana budaya kerukunan di sekolahmu. Adik-adik bisa menggambar salah satu kegiatan di sekolah yang kamu sukai, misalnya kerja bakti, menolong teman, membantu guru, atau piket kelas. Nah, alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar adalah pensil, krayon untuk mewarnai, penghapus untuk menghapus gambar yang salah, dan lain sebagainya ya. Bisa kalian lengkapi pakai spidol, bisa pakai penggaris untuk menggaris tepi buku gambar bisa. Lalu juga alat dan bahan yang kamu gunakan adalah buku gambar. Nah, ini adalah contoh gambar yang menunjukkan kerukunan di sekolah atau di sekitar lingkungan kita adik-adik ya. Bisa kerja bakti bersama-sama, itu menunjukkan kerukunan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 3 pembelajaran yang ke-6.